Sekilas tentang Ali Zainal Abidin, dia adalah orang yang tersisa dari keturunan Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad, dari perang Karbala. Pasca perang Karbala, hidup Ali Zainal Abidin ini penuh dengan kesedihan dan tangisan. Beliau diriwayatkan pernah berkata, Nabi Yakub alaihissalam itu menangis hingga memutih matanya atau hingga menjadi buta karena kehilangan Nabi Yusuf, dan beliau tidak tahu apakah Nabi Yusuf itu sudah meninggal atau belum, sehingga di dalam hati Nabi Yakub tetap masih ada harapan untuk bisa berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf. Sementara aku sudah melihat belasan keluargaku disembelih dalam satu hari di perang Karbala itu. Apakah menurutmu kesedihan karena hal itu bisa hilang dari hatiku? Akan tetapi jiwa yang penuh kesedihan dan duka itu adalah juga jiwa yang memancarkan kasih sayang dan hikmah. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, budak perempuan Ali Zainal Abidin yang membawa wadah air untuk beliau berwudu menumpahkan air dari wadah tersebut, dan wadahnya terjatuh mengenai wajah beliau sehingga berdarah. Beliau mengangkat wajah karena marah. Lalu budak tersebut membaca firman Allah pada Quran Surah Al-Imran ayat 134 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, waktu dia kaya atau miskin. Wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang bertakwa, ciri yang keduanya adalah selalu mengendalikan amarahnya. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ketika Ali Zainal Abidin mendengar budak itu membacakan firman Allah, wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menahan amarah, maka beliau berkata, aku menahan amarahku, jadi nggak jadi marahnya. Kemudian waktu budak itu membaca wal afina anin nas, mereka juga selalu memaafkan orang lain, maka beliau berkata, aku memaafkanmu. Dan ketika budaknya berkata, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik, maka beliau berkata, aku membebaskanmu dari perbudakan karena Allah. Jadi di sini ada konsep, mungkin kalau sekarang disebutnya sebagai self healing. Bagaimana seseorang bisa menyembuhkan penyakit jiwanya sendiri dengan cara ibadah, dengan cara menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maha konselornya, menguatkan tali ikatan dengan Allah itu yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin ini, yang bisa menyembuhkan luka-luka batinnya karena kedukaannya, diantaranya dari tragedi di perang Karbala.
Selanjutnya tentang Ali Zainal Abidin ini, ya, sifat dan ilmu pengetahuan beliau membuat beliau masyhur di Mekah dan Madinah dan menempati posisi yang lebih mulia dan lebih terhormat daripada anak para khalifah. Diriwayatkan bahwa Hisham bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah yang berkuasa pada rentang waktu yang paling lama. Sebelum dia menjadi khalifah, jadi masih ayahnya yang khalifah, Abdul Malik bin Marwan, itu datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ketika dia tawaf dan hendak mencium Hajar Aswad, kerumunan orang-orang di sekitar Hajar Aswad itu nggak bubar dan membuat dia terhalang, sehingga dibuatkan mimbar atau tempat duduk bagi Hisham untuk menunggu. Ketika Hisham duduk di mimbar itu, Ali Zainal Abidin datang dan menuju Hajar Aswad. Orang-orang pun menyingkir dan memberinya jalan karena memuliakan dan tunduk kepada wibawa beliau. Hisham heran dan mencela Ali Zainal Abidin dengan berkata, "Siapa sih ini?" Nah, pada saat itu Farazdak seorang penyair membacakan syairnya yang ini masih kita sering baca di acara-acara Maulid, yang artinya, "Inilah orang yang langkahnya dikenali oleh Batha. Kemudian Baitullah Al-Haram, tanah halal, tanah haram di Mekah, semua mengenalinya. Inilah putra manusia yang terbaik. Dialah orang yang bertakwa, bersih, suci, dan berilmu. Jika orang Quraisy melihatnya, siapapun di antara mereka akan berkata, penghulu dari kemuliaan adalah orang ini. Jika engkau mengatakan, siapa sih orang ini? Maka perkataanmu atau celaanmu itu tidak menjatuhkannya. Sebab orang yang engkau cela itu dikenal baik oleh orang Arab maupun bukan orang Arab." Mbak-mbak serta mas sekalian, kebijaksanaan Ali Zainal Abidin bisa kita baca sekarang pada dua buku yang dinisbahkan kepada beliau, yaitu Shahifah Sajjadiyah dan Risalah Hukuk. Nama beliau kita kenal, pada umumnya umat Islam mengenal beliau, akan tetapi memang dua buku tersebut itu lebih populer di kalangan umat Islam yang bermazhab Syiah. Kedua buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan salah satunya Shahifah Sajjadiyah itu diterjemahkan oleh almarhum Jalaluddin Rahmat dengan judul Gita Suci Keluarga Nabi atau Tembang Suci, ya, senandung-senandung suci, Gita Suci. Karena memang buku Shahifah Sajjadiyah itu adalah buku doa yang sangat indah dari segi maknanya, dan mungkin yang suaranya baik walaupun banyak isinya berupa munajat dan kesedihan, tetap bisa dibacakan dengan suara yang indah. Saya sudah mempelajari kedua buku tersebut, jadi menurut saya walaupun itu berasal dari kalangan mazhab Syiah, akan tetapi isinya secara akidah ditinjau dari akidah Ahlus Sunnah, atau kita timbang dengan rasio kita, dengan akal kita, itu
ya kalau tidak semuanya mayoritas itu bisa diterima gitu ya.